Bayangkan suasana kota Kufah di siang terik. Ribuan orang berkumpul di alun-alun besar, jantung kehidupan intelektual abad ke-8. Di tengah kerumunan, dua sosok bertolak belakang saling berhadapan. Seorang pendeta Kristen dari Bizantium yang berwibawa, dan Abu Nawas, sang penyair jenaka nan cerdas dari Baghdad. Tapi siapa sangka, dari mulut Abu Nawas meluncur pertanyaan yang membuat seluruh hadirin terdiam. Sebelum Yesus ada, siapa Tuhannya? Pendeta itu langsung pucat, berkeringat dingin, dan tak mampu berkata apa-apa. Apa yang terjadi selanjutnya? Simak kisah lengkapnya yang bikin kamu geleng-geleng kepala, sekaligus terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia cerita inspiratif. Jika kamu suka kisah penuh kejutan, konflik sengit, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati, jangan lupa like video ini, subscribe channel kita, dan komen dari kota mana kalian nonton. Bagikan juga ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka butuh hikmah hari ini. Sekarang, mari kita masuk ke kisah Abu Nawas yang bikin semua orang tercengang. Di sebuah pagi yang cerah di kota Kufah, angin berhembus lembut, membawa aroma rempah dari pasar tradisional yang mulai ramai sejak matahari terbit. Di tengah hiruk-pikuk kota intelektual abad ke-8 itu, muncul seorang lelaki yang tak pernah bisa ditebak, Abu Nawas. Namanya terkenal dari Baghdad sampai Basrah, bukan karena kekayaan atau kekuasaan, tapi karena lidahnya yang tajam dan akalnya yang selalu menari di tepi kegilaan dan kebijaksanaan. Ia duduk santai di warung kopi pinggir jalan, memakai jubah lusuh yang sudah luntur warnanya, janggutnya tebal, matanya selalu berbinar penuh kelucuan. Namun di balik senyumnya, tersimpan akal yang mampu menggoyahkan gunung keyakinan orang-orang sombong. Sorot matanya tajam seperti mata elang, selalu siap menantang siapapun yang merasa paling benar, paling suci, atau paling tahu soal Tuhan. Tiba-tiba, suasana berubah. Kerumunan mulai berdatangan ke alun-alun besar, berdesak-desakan seperti ada pertunjukan sulap atau pertarungan gladiator. Tapi bukan itu yang terjadi. Kabar telah menyebar. Seorang pendeta Kristen dari Bizantium datang menantang siapapun yang berani berdebat soal Tuhan. Namanya Yohanes dari Antiokhia. Tubuhnya tegap, wajahnya tegas, alisnya tebal, jubah ungunya berkibar tertiup angin, dan salib emas di lehernya berkilauan seolah menyatakan bahwa dia adalah pembela iman yang tak terkalahkan. Ia bukan sembarang pendeta. Ia dikenal sebagai sang penakluk debat teologis, pernah mengalahkan 30 ulama dalam satu hari. Suaranya lantang seperti guntur, dan dengan dada membusung, ia berkata, "Aku tantang siapapun yang berani membantah kebenaran Injil." Dan saat itulah, Abu Nawas, yang awalnya hanya duduk sambil menyesap kopi hitam, seolah tak peduli pada dunia, tiba-tiba berdiri perlahan. Ia menggeser cangkir kayunya ke samping, lalu berkata dengan senyum kecil di bibirnya, "Kalau begitu, aku terima tantanganmu." Jantung ribuan penonton seolah berhenti berdetak. Abu Nawas melanjutkan, suaranya tenang tapi menusuk, "Tapi ingat, aku bukan ulama. Aku cuma penyair gila yang suka bertanya." Dan seketika, seluruh alun-alun Kufah terdiam. Semua mata tertuju pada dua sosok yang bertolak belakang ini. Di satu sisi, pendeta Yohanes yang megah, penuh wibawa, berdiri seperti patung malaikat. Di sisi lain, Abu Nawas yang sederhana, lusuh, tapi penuh misteri, seperti nabi yang berpura-pura jadi badut. Debat pun dimulai dengan penuh ketegangan. Yohanes langsung menyerang, tak memberi ampun. "Allahmu tak terlihat, tak berwujud. Bagaimana kau yakin dia ada?" Suaranya menggema, seolah menantang langit dan bumi. Tapi Abu Nawas, ia hanya tertawa kecil, lalu menjawab dengan tenang, "Kalau kau bermimpi indah, apakah kau melihatnya? Tapi kau tetap yakin mimpi itu nyata, bukan?" Kerumunan pun meledak dalam tepuk tangan, bukan karena mengejek, tapi karena kagum pada jawaban yang sederhana namun menusuk akal sehat. Dan disitulah awal dari debat panas yang akan mengguncang keyakinan banyak orang. Karena Abu Nawas tak akan berhenti sampai pertanyaan terdalam dilontarkan. Pertanyaan yang membuat pendeta itu langsung bingung, tak mampu berkata apa-apa. Dan debat pun semakin memanas. Pendeta Yohanes tak mau kalah. Dia langsung menggenggam gulungan kitab sucinya erat-erat. Matanya menyala seperti api suci yang tak boleh dipadamkan. Lalu, dengan suara menggelegar yang menggetarkan dinding-dinding hati, dia mulai mengutip ayat-ayat Injil. Yesus adalah anak Tuhan, Sang Juru Selamat. Bahkan, Dialah firman Tuhan yang menjelma. Dia ada sejak awal mula, sebelum langit dan bumi diciptakan. Kerumunan pun terdiam. Napas mereka tertahan. Karena siapa yang berani menentang doktrin sekuat itu? Siapa yang cukup gila untuk melawan kebenaran yang sudah dipegang selama ratusan tahun?
Tapi Abu Nawas, dia malah diam. Diamnya bukan karena takut, bukan karena kalah, tapi seperti naga yang sedang mengumpulkan napas sebelum menyemburkan api kebenaran. Matanya menyipit, jemarinya memainkan cangkir kopi yang sudah dingin. Dan tiba-tiba, dengan suara rendah, tenang, tapi menusuk seperti pedang yang baru diasah, dia melontarkan pertanyaan yang membuat langit Kufah seolah runtuh. Kalau Yesus adalah firman Tuhan, lalu, sebelum firman itu diucapkan, siapa Tuhannya? Udara membeku. Burung-burung di atas pohon seakan berhenti mengepakkan sayap. Bahkan angin pun enggan berhembus. Pendeta Yohanes, yang sebelumnya megah seperti singa di padang pasir, tiba-tiba terpaku. Mulutnya terbuka lebar, tapi tak ada satu suara pun yang keluar. Wajahnya memerah, lalu pucat pasi. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Tangannya gemetar memegang gulungan Injil yang tadi begitu gagah, kini terasa berat seperti batu. Aku, gumamnya, gagap, mencoba menyusun kata, tapi akalnya seperti tersumbat oleh pertanyaan yang tak pernah dia bayangkan seumur hidupnya. Dan Abu Nawas tak memberi ampun. Dengan langkah tenang tapi penuh wibawa, dia mendekat. Suaranya kini menggema seperti gema di gua kebenaran. Kalau firman itu diciptakan, berarti ada yang mencipta. Kalau firman itu abadi, berarti ia bukan ciptaan, tapi bagian dari yang maha abadi. Lalu, siapa yang abadi? Yang mencipta, atau yang dicipta? Pendeta Yohanes terhuyung mundur selangkah, seperti prajurit yang tamengnya tiba-tiba retak di tengah pertempuran. Dia mencoba mengingat semua pelajaran teologinya di Bizantium, semua seminar di Antiochia, semua debat di Alexandria, tapi tak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan sederhana ini. Karena ini bukan pertanyaan biasa, ini cermin. Cermin yang memantulkan kegelapan dalam diri setiap orang yang hanya hafal kitab, tapi tak pernah benar-benar merenung. Dan Abu Nawas, si penyair gila itu, bukan sedang menyerang imannya. Dia sedang mengajaknya naik ke puncak gunung akal, tempat di mana iman dan logika berpelukan dalam damai. Tapi Yohanes belum siap. Belum. Dan di tengah keheningan yang mencekam itu, Abu Nawas tiba-tiba melempar pukulan terakhir yang bikin semua orang menahan napas. Kalau kau bilang, pada mulanya adalah firman. Lalu, sebelum mulanya itu, apakah Tuhanmu sedang tidur? Dan meledaklah tawa. Tapi bukan tawa mengejek. Ini tawa yang lahir dari kekaguman. Karena siapa sangka, dari mulut seorang pemabuk, begitu julukan orang, keluar pertanyaan yang mengguncang fondasi doktrin yang dibangun ratusan tahun. Dan pendeta Yohanes, dia hanya berdiri kaku, seperti patung marmer yang retak di bagian hatinya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa bodoh. Bukan karena tak tahu, tapi karena selama ini, dia tak pernah berani bertanya. Tepuk tangan pun meledak. Bukan tawa sinis, bukan ejekan, tapi tepuk tangan dari ribuan orang yang akhirnya merasakan kelegaan. Bahwa iman bukan soal takut bertanya, tapi justru berani merenung. Beberapa biarawan yang ikut rombongan pendeta Yohanes saling berpandangan dengan wajah bingung. Ada yang menggaruk kepala, ada yang menunduk malu, ada pula yang berbisik pelan ke temannya. Pertanyaan itu, kenapa selama ini tak pernah kita pikirkan? Tapi yang paling mengejutkan, yang paling bikin semua orang terdiam dan mata berkaca-kaca, adalah saat pendeta Yohanes tiba-tiba jatuh berlutut di tengah alun-alun. Bukan karena kalah, bukan karena dipaksa, tapi karena, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan kejujuran yang menyakitkan, tapi membebaskan. Air matanya mengalir deras, membasahi jubah ungunya yang dulu penuh kebanggaan. Dan dengan suara serak, penuh getar, dia berkata, "Aku, selama ini hanya menghafal, bukan memahami. Aku mengajarkan, tapi tak pernah belajar. Aku berdebat, tapi tak pernah merenung." Suara itu begitu lirih, namun menggema lebih keras daripada ribuan teriakan. Dan disitulah keajaiban kecil terjadi. Abu Nawas, si penyair yang dianggap gila oleh banyak orang, tidak menertawakannya, tidak mengejek, tidak menyombongkan kemenangan. Malah, dengan gerakan penuh kasih, dia mendekat, mengulurkan tangan kasarnya yang biasa memegang cangkir kopi, dan membantu Yohanes berdiri. "Tak ada yang salah dengan bertanya," katanya lembut. Suaranya seperti angin senja yang menenangkan jiwa yang resah. Justru iman yang tak pernah dipertanyakan adalah iman yang rapuh. Seperti rumah di atas pasir, indah dilihat, tapi hancur saat badai datang. Dan Yohanes menatap matanya, dan di sana, dia tak melihat musuh, tapi sahabat. Seorang sahabat yang membawanya keluar dari gua kebodohan dengan cahaya pertanyaan.
Maka, di hari itu, di tengah debu alun-alun Kufah, lahir persahabatan paling aneh dalam sejarah. Seorang pendeta Kristen dari Bizantium dan seorang penyair Muslim dari Baghdad, dua dunia yang bertabrakan, tapi justru saling memeluk dalam kebenaran. Yohanes pun meminta izin, bukan untuk pulang, tapi untuk tinggal. "Aku ingin tinggal di sini," katanya mantap. Suaranya kini tenang tapi penuh tekad. "Bukan untuk berdebat lagi, tapi untuk belajar. Aku ingin tahu, bagaimana kalian bisa begitu yakin pada yang gaib, tanpa butuh wajah, tanpa butuh patung, tanpa butuh wujud, hanya dengan akal dan hati." Dan selama seminggu penuh, mereka berdua duduk bersama di bawah pohon kurma yang rindang, berdiskusi dari subuh hingga senja. Kadang tertawa saat Abu Nawas bercanda, kadang terdiam saat topik menyentuh rahasia langit. Mereka bahkan berpuasa bersama. Yohanes ikut menahan lapar dan dahaga seperti umat Islam, bukan karena ingin masuk Islam, tapi karena ingin merasakan kedamaian dalam ketaatan. Dan di sanalah dia belajar tentang tauhid, tentang bagaimana Allah itu esa, tak beranak dan tak diperanakan, tak menyerupai makhluknya, dan tak ada sekutu baginya. Konsep yang awalnya terasa asing, kini terasa logis, bahkan indah. Karena dalam kesederhanaan itu, ada keagungan yang tak terbatas. Dan di hari terakhir, Yohanes berkata dengan mata berkaca-kaca, "Aku tak akan pindah agama, tapi aku akan kembali ke Bizantium, bukan sebagai pembela iman yang sombong, tapi sebagai pencari kebenaran yang rendah hati." Abu Nawas hanya tersenyum, lalu menepuk bahunya seperti ayah pada anak yang akhirnya dewasa. "Itulah kemenangan sejati," katanya. "Bukan mengalahkan lawan, tapi mengalahkan kebodohan dalam diri sendiri." Abu Nawas pun menepuk bahu Yohanes dengan hangat, seperti saudara yang telah lama terpisah. Suaranya rendah, tapi penuh makna. "Itulah kemenangan sejati, bukan mengalahkan lawan, tapi mengalahkan kebodohan dalam diri sendiri." Dan kata-kata itu menggema di hati setiap orang yang mendengarnya, seolah-olah langit pun ikut bersaksi atas kebenaran yang sederhana, tapi menohok jiwa. Dan dari situlah, kisah ini menyebar bagai angin gurun, dari Kufah ke Baghdad, dari Damaskus ke Kairo, bahkan melintasi lautan sampai ke Eropa. Para cendekiawan di biara-biara Bizantium mulai membicarakan perjumpaan aneh ini. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan rasa penasaran yang dalam, bagaimana mungkin seorang penyair yang dianggap suka mabuk bisa membuat seorang pendeta ulung jatuh dalam kerendahan hati. Tapi jangan salah, Abu Nawas memang suka berpura-pura gila, tapi akalnya selalu sadar, hatinya selalu bersih, dan tujuannya selalu satu, membuka mata orang yang tertutup oleh kesombongan ilmu. Dan yang paling lucu, setelah semua drama itu berakhir, Abu Nawas kembali ke warung kopi langganannya, seperti tak terjadi apa-apa. Dia duduk di bangku kayu yang sama, memesan kopi hitam yang sama, lalu berkata pada pemilik warung sambil tertawa kecil, "Tolong tambah 1 cangkir lagi, untuk pendeta yang tak jadi marah." Dan semua orang di warung itu tertawa, bukan karena mengejek, tapi karena mereka tahu, di balik lucuan itu, ada hikmah yang luar biasa. Tapi jangan kira kisah ini berakhir di situ. Tidak, karena dari pertanyaan sederhana Abu Nawas, lahir sebuah perubahan besar dalam diri Yohanes. Ia kembali ke Konstantinopel bukan dengan niat membantah, tapi dengan semangat mencari. Ia tak lagi mengutip ayat hanya untuk menang, tapi untuk memahami. Ia tak lagi melihat Muslim sebagai musuh iman, tapi sebagai saudara dalam pencarian kebenaran. Dan di sanalah ia menulis buku yang kelak mengguncang dunia Kristen. Judulnya sederhana, tapi menghujam, di antara firman dan keheningan. Buku itu mengajak umatnya untuk tidak takut pada pertanyaan, karena justru dalam pertanyaan, Tuhan seringkali berbicara melalui akal yang jernih. Dan yang paling menyentuh, di salah satu bab bukunya, Yohanes menulis, "Aku bertemu seorang pria yang tak pernah mengaku suci, tapi hidupnya penuh kebijaksanaan. Ia tak pernah mengangkat pedang, tapi kata-katanya menghancurkan tembok kesombonganku. Namanya Abu Nawas. Dan kepadanya, aku berhutang pada kejujuran." Dan di Kufah, setiap Jumat pagi, para pelajar muda kini mengadakan tradisi baru yang mereka sebut debat Abu Nawas. Bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk pamer ilmu, tapi untuk saling mencerahkan, saling menguji akal, dan saling mengingatkan bahwa iman tanpa akal itu buta, dan akal tanpa iman itu hampa. Dan inilah pelajaran paling dalam dari kisah ini. Jangan pernah takut bertanya, apalagi soal keyakinan. Karena iman yang kuat bukan yang takut dipertanyakan, tapi yang tetap tegak bahkan setelah diuji dengan pedang logika sekalipun. Dan Abu Nawas mengajarkan kita semua, bahwa kebenaran tak perlu dijaga dengan amarah, tapi dengan kerendahan hati, tak perlu dipaksakan dengan teriakan,
tapi disampaikan dengan pertanyaan yang menyentuh jiwa. Jadi, jika kamu hari ini merasa ragu, jangan sembunyikan, karena justru dari keraguan itu, bisa lahir keyakinan yang jauh lebih kokoh. Dan ingat, Allah mencintai hambanya yang berpikir, yang merenung, yang tak puas hanya dengan mengikuti nenek moyang tanpa tahu mengapa. Seperti firman-Nya, apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi? Ataukah mereka hanya mengikuti dugaan semata? Dan Abu Nawas, dengan segala kelucuannya, adalah cermin dari ayat itu. Dia tak pernah berhenti bertanya, dan justru karena itu, dia dekat dengannya. Maka, jangan pernah malu jadi pencari kebenaran, karena bahkan seorang pendeta dari Bizantium pun akhirnya belajar dari seorang penyair gila di pinggir warung kopi di Kufah. Dan hingga kini, di sudut-sudut kota Kufah yang sunyi, masih terdengar cerita tentang pertemuan ajaib itu, bukan sebagai kisah kemenangan satu agama atas yang lain, tapi sebagai bukti nyata bahwa kebenaran tak punya tembok agama. Kebenaran hanya punya satu pintu, akal yang jernih dan hati yang terbuka. Bahkan hingga hari ini, setiap Jumat pagi, para pelajar dari berbagai latar belakang, Muslim, Kristen, bahkan penganut agama lain, berkumpul di alun-alun yang sama, tempat Abu Nawas dan Yohanes dulu berdebat. Mereka duduk melingkar di bawah pohon kurma tua, tak lagi saling menyerang, tapi saling bertanya, apa makna Tuhan bagimu? Bagaimana kau tahu Dia ada? Dan di sanalah lahir persahabatan lintas iman yang tulus, bukan karena dipaksakan, tapi karena lahir dari kerendahan hati untuk mengakui, aku belum tahu segalanya. Pendeta Yohanes memang kembali ke Bizantium, tapi ia tak pernah lupa pelajaran dari Kufah. Ia akhirnya menulis buku legendaris berjudul Di Antara Firman dan Keheningan, yang hingga kini jadi bacaan wajib di universitas-universitas Eropa tentang dialog antaragama. Dan di halaman terakhir bukunya, ia menulis kalimat yang membuat siapapun menangis. Aku datang ke timur untuk membela Tuhan, tapi justru di sanalah aku belajar bagaimana mencintainya. Dan inilah inti dari kisah ini, konflik tak selalu harus berakhir dengan permusuhan. Kadang, dari pertanyaan paling sederhana, lahir persahabatan paling luar biasa. Kadang, dari debat paling panas, lahir kedamaian paling sejuk. Karena ketika dua hati mau jujur, tak ada dinding yang tak bisa runtuh. Dan Abu Nawas mengajarkan kita semua, jangan takut bertanya, jangan sombong dengan ilmu, karena iman yang tak pernah dipertanyakan adalah seperti lampu yang tak pernah ditiup angin, terlihat menyala, tapi apinya rapuh. Iman yang sejati justru semakin terang ketika diuji, semakin kuat ketika diragukan, dan semakin indah ketika dibagi dengan kerendahan hati. Jadi, kalau hari ini kamu ragu, jangan sembunyikan. Kalau kamu bingung, jangan malu, karena justru dari kebingungan itu, bisa lahir keyakinan yang jauh lebih dalam. Dan ingatlah selalu, Allah mencintai hambanya yang berpikir, yang merenung, yang tak puas hanya dengan mengikuti nenek moyang tanpa tahu mengapa. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran, apakah mereka tidak memperhatikan langit yang telah dibangun di atas mereka dan bumi yang terhampar di bawah mereka? Apakah mereka mengira semua ini terjadi tanpa maksud dan tujuan? Dan Abu Nawas, dengan segala kelucuannya, dengan segala kegilaannya, adalah bukti nyata bahwa mencari kebenaran itu tak harus kaku. Bisa sambil tertawa, bisa sambil minum kopi, bisa sambil duduk di warung pinggir jalan. Tapi di balik tawanya, ada doa. Di balik canda, ada cinta. Di balik pertanyaan, ada kerinduan pada Sang Pencipta. Maka, jangan pernah malu jadi pencari kebenaran, karena bahkan seorang pendeta dari Bizantium pun akhirnya belajar dari seorang penyair gila di Kufah bahwa Tuhan tak perlu dibela dengan amarah, tapi dipahami dengan akal dan dicintai dengan hati. Dan inilah pesan terakhir Abu Nawas yang harus kita bawa pulang. Jangan jadikan agamamu sebagai pedang untuk memenggal, tapi jadikan ia sebagai pelita untuk menerangi. Semoga kisah ini menyentuh hatimu, menggugah akal sehatmu, dan menginspirasimu untuk jadi pribadi yang berani jujur, berani bertanya, dan berani mencintai, tanpa syarat. Jadi, sahabat semua, kisah Abu Nawas dan Pendeta Yohanes ini bukan cuma soal siapa yang menang atau kalah, tapi tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri, bahwa iman yang tulus tak takut pada pertanyaan, justru darinya lahir kedalaman. Bahwa musuh terbesar bukan orang yang berbeda keyakinan, tapi kesombongan dalam diri kita sendiri yang merasa paling benar, paling suci, dan paling tahu segalanya. Dan yang paling penting, Tuhan tidak butuh kita membelanya dengan amarah, debat sengit, atau kata-kata kasar. Dia hanya butuh kita mencintainya dengan akal yang jernih dan hati yang terbuka. Maka, jangan pernah malu bertanya. Jangan takut merenung. Karena di balik setiap keraguan,
Bisa jadi ada cahaya kebenaran yang sedang menunggumu mengetuk pintunya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Like video ini sebagai tanda kamu mencintai kebenaran. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Komen di bawah, Abu Nawas menginspirasi, dan tulis kota asalmu, kami baca satu persatu. Share ke keluarga, teman, bahkan mantan. Siapa tahu mereka butuh hikmah hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua jadi pribadi yang rendah hati, berani berpikir, dan selalu terbuka pada cahaya kebenaran, dari arah manapun ia datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami, untukmu yang luar biasa. Di sebuah alun-alun kecil yang selalu ramai tiap sore, sebuah debat kecil berubah jadi tontonan paling gila yang pernah dilihat warga desa. Abu Nawas, dengan senyum jahilnya, membuka pertanyaan yang bikin semuanya terhenyak. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di kisah kali ini yang kocak tapi penuh pelajaran. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tulis di kolom komentar kalian dari kota mana kalian berasal. Share juga kalau kalian rasa cerita ini lucu atau menginspirasi. Ayo kita mulai. Siapkan camilan dan hati yang lapang. Semoga cerita ini menghibur dan memberi sedikit renungan buat kita semua. Abu Nawas muncul dari balik pohon kelapa sambil mengetuk-menggetuk tongkat kayunya. Wajahnya bulat dan matanya selalu berkilau seperti anak kecil yang sedang mendapatkan kejutan. Ia memakai sorban lusuh tapi bersih dan jubah yang penuh tambalan warna-warni. Suaranya lembut tapi penuh keyakinan ketika ia menantang siapapun untuk berdiskusi. Di sebelahnya berdiri pendeta Daniel, pria paruh baya bertubuh tinggi dengan jas hitam rapi. Wajah pendeta Daniel serius namun terselip rasa ingin tahu yang besar. Ia membawa Alkitab tebal yang selalu ia rawat seperti harta karun. Warga desa berkumpul, anak-anak duduk di depan, orang tua berdiri di belakang. Udara sore itu terasa tegang tapi penuh tawa kecil dari penonton. Abu Nawas kemudian mengangkat tangan, menandakan ia akan mulai. Pendeta, saya punya pertanyaan sederhana, kata Abu Nawas sambil mengibas-ngibaskan tongkatnya. Pendeta Daniel mengernyit lalu membalas dengan sopan. Silakan, apa yang ingin kau tanyakan? Abu Nawas menatap lurus ke mata pendeta seperti orang yang menunggu jawaban hidup mati. Tuhanmu lahir tahun berapa? Tanya Abu Nawas dengan nada polos. Seketika ada bisik-bisik di antara penonton, karena pertanyaan itu terasa lucu namun berani. Pendeta Daniel terkejut, lalu menyadari audiens semua menunggu jawaban. Ia tersenyum kaku dan mencoba menjelaskan konsep teologi dengan kata-kata yang hati-hati. Anak-anak menatap bingung sementara orang dewasa mulai memperhatikan setiap kata. Abu Nawas tetap tenang. Matanya menantang pendeta untuk menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Suasana berubah campur antara serius dan jenaka. Pendeta Daniel menarik napas panjang lalu memilih kata yang sederhana agar semua paham. Ia mulai menjelaskan sejarah, tradisi, dan keyakinan yang diwariskan turun-temurun. Ia menjabarkan bahwa untuk umatnya, kelahiran Yesus memiliki makna rohani yang jauh melampaui angka tahun. Abu Nawas mendengarkan sambil mengangguk kecil, seolah-olah ia sedang menyusun strategi. Di sudut alun-alun, Pak RT menahan tawa karena cara penjelasan pendeta terdengar seperti ceramah lengkap. Seorang ibu yang menjahit di pinggir jalan memegang bahu anaknya, khawatir ada kata-kata yang menyinggung. Namun pendeta selalu menggunakan kalimat yang lembut dan penuh hormat. Setelah menjelaskan, pendeta menatap Abu Nawas dan berkata, itu bukan soal tahun, ini soal makna. Abu Nawas mengangkat alis lalu berkata, oke, tapi saya cuma ingin tahu angka saja. Penonton tertawa karena kontras antara jawaban panjang dan pertanyaan singkat. Abu Nawas lalu membuka sebuah buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Ia menunjukkan halaman-halaman yang penuh gambar konyol dan angka-angka acak. Kalau begitu mari kita buat jadwalnya, katanya sambil berpura-pura serius. Pendeta Daniel terkekeh, lalu ikut bermain peran untuk meredakan ketegangan. Mereka berdua mulai berdiskusi seperti dua aktor yang sedang improvisasi di panggung. Warga tertawa melihat keduanya bergurau dengan bahasa yang sederhana. Anak-anak memberi komentar lucu yang membuat suasana semakin ringan. Meski lucu, di antara canda ada pertanyaan mendalam tentang makna hidup. Beberapa warga terdiam memikirkan jawaban yang diberikan pendeta. Abu Nawas diam sejenak lalu berkata, kalau Tuhan tidak dilahirkan, kenapa banyak orang merayakan kelahirannya? Pertanyaan itu membuat orang dewasa merenung.
Pendeta Daniel menjelaskan dengan sabar tentang simbolisme kelahiran dan pesan kasih sayang. Ia berbicara tentang bagaimana kelahiran bisa jadi lambang harapan dan perubahan. Abu Nawas mendengarkan lalu menimpali dengan analogi sederhana dari kehidupan sehari-hari. Ia menceritakan tentang tukang kebun yang menanam pohon kecil, lalu merayakan saat pohon itu tumbuh besar. Pendeta mengangguk setuju dan menambahkan bahwa perayaan sering memudahkan manusia mengingat pelajaran moral. Di tengah penjelasan, seorang anak tiba-tiba bertanya hal polos yang membuat semua tertawa. Kalau Tuhan tidak punya tahun, apakah dia punya ulang tahun juga? Tanya anak itu polos. Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan candaan yang membuat pendeta juga tertawa. Tawa itu meredakan ketegangan dan membuat diskusi terasa hangat. Semua merasa terhubung lewat humor dan refleksi sederhana. Setelah beberapa gelak tawa, suasana kembali serius namun penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas mengangkat isu lain tentang tanda zaman dan kalender manusia. Pendeta menjelaskan tentang sejarah penanggalan dan perbedaan budaya dalam menghitung waktu. Warga desa yang biasa bertani jadi tertarik, karena mereka paham pentingnya musim dan waktu. Abu Nawas memanfaatkan momen itu untuk bicara tentang tanggung jawab manusia terhadap sesama. Ia mengatakan bahwa pertanyaan lucu kadang membuka pintu untuk pembicaraan penting. Pendeta menambahkan bahwa setiap tradisi punya inti moral yang serupa: cinta, pengorbanan, dan harapan. Seorang pemuda yang biasanya sinis sampai ikut terharu mendengar kata-kata sederhana itu. Anak-anak mendesakan telinga agar tidak ketinggalan bagian penting. Semua menyadari debat tadi bukan sekadar mencari jawaban hitam putih. Di tengah diskusi, tiba-tiba seekor kambing lewat dan menyeruduk meja tempat alat musik tradisional diletakkan. Kambing itu menyebabkan beberapa lembar kertas berhamburan ke udara. Penonton tertawa melihat kekacauan kecil itu. Abu Nawas menepuk dada kambing dengan lucu sambil berkata, "Kambing ini mau ikut berdiskusi juga." Pendeta Daniel tertawa terbahak lalu mulai memainkan peran penyair untuk menenangkan kambing dan penonton. Seorang kakek penonton berkata bahwa kambing kadang lebih jujur daripada manusia karena tak berpura-pura. Semua tertawa dan suasana jadi semakin akrab. Momen itu memperlihatkan bahwa humor bisa memecah kebekuan diskusi berat. Abu Nawas memetik pelajaran tentang fleksibilitas dalam berdialog. Pendeta mengakui ia belajar dari cara Abu Nawas meredakan ketegangan. Mereka berdua saling menghormati di depan publik. Lalu datanglah kejutan yang tak terduga. Seorang wanita muda berlari membawa surat tua. Ia mengaku pewaris buku harian kakeknya yang dulu sempat berdiskusi dengan tokoh agama lain. Wanita itu membuka halaman dan mulai membaca kutipan yang penuh kebijaksanaan. Kutipan itu bicara tentang saling menghormati dan pentingnya bertanya dengan niat baik. Pendeta dan Abu Nawas saling berpandangan, lalu menyadari betapa pentingnya niat di balik pertanyaan. Warga terdiam mendengarkan kalimat-kalimat bijak itu karena sederhana tapi dalam. Abu Nawas meneteskan air mata kecil karena teringat ayahnya yang mengajarkan sopan santun dalam debat. Pendeta menepuk bahu wanita itu dengan penuh terima kasih. Suasana berubah menjadi hikmat sejenak. Semua merasakan getaran emosi yang hangat. Perdebatan sempat memanas ketika beberapa orang mulai menafsirkan kata-kata berbeda. Ada yang menganggap pertanyaan Abu Nawas mencemooh, sementara yang lain melihatnya sebagai undangan berdialog. Pendeta Daniel tetap tenang dan mengubah nada pembicaraan menjadi lebih personal. Ia bercerita tentang perjuangan hidupnya, tentang keraguan yang pernah ia rasakan, dan tentang doa yang memberi kekuatan. Abu Nawas mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, lalu menceritakan pengalamannya sebagai orang yang sering bertanya demi mencari kebenaran sederhana. Cerita-cerita mereka membuat beberapa penonton menangis kecil karena menemukan benang merah kemanusiaan. Tawa berganti dengan isak ringan yang menghangatkan suasana. Warga menyadari debat itu bukan untuk menang-menangan, tetapi untuk saling memahami. Seorang ibu menutup wajahnya karena haru mendengar pengakuan pendeta. Perselisihan mulai mereda oleh kejujuran yang muncul. Di pertengahan debat, Abu Nawas mengeluarkan trik lawasnya, pertanyaan yang nampak konyol tapi memancing pemikiran dalam. Ia bertanya tentang hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Pendeta merespons dengan jawaban jujur yang membuat semua terkesima. Mereka lalu berdiskusi soal kasih, pengorbanan, dan kerja keras yang tak pernah lekang oleh waktu. Seorang pemuda yang sebelumnya sinis berkata bahwa ia kini melihat agama sebagai alat untuk membangun, bukan memecah. Abu Nawas mengangkat tangan selaku penutup sementara dan mengajak semua untuk berpikir tentang tindakan nyata. Pendeta menambahkan ajakan untuk saling tolong-menolong di lingkungan.
Suasana menjadi penuh inspirasi walau tetap berisi canda. Orang-orang mulai berbisik tentang rencana gotong royong yang tiba-tiba muncul. Diskusi berkembang menjadi rencana konkret. Setelah debat, penduduk memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan kecil untuk memperbaiki rumah seorang janda tua. Abu Nawas dan Pendeta Daniel sama-sama turun tangan mengumpulkan dana dan gotong royong. Mereka berdua bekerja bersama, tanpa ada sekat antara agama dan sifat kemanusiaan. Anak-anak ikut membantu dengan membawa cangkul kecil dan sapu. Warga yang semula menonton kini menjadi pelaku kebaikan nyata. Suasana sore itu berubah menjadi perayaan kecil yang sederhana namun bermakna. Pendeta memainkan gitar untuk mengiringi nyanyian persahabatan. Abu Nawas berdiri di sampingnya sambil menabuh rebana kecil yang dibawanya. Semua bernyanyi bersama hingga matahari mulai tenggelam. Mereka merayakan kebersamaan yang lahir dari pertanyaan lucu dan jawaban jujur. Tiba-tiba ada suara dari penonton yang menanyakan, apakah debat tadi adalah sandiwara? Seorang pemuda tersenyum. Kalau sandiwara, maka pesan moralnya berhasil. Abu Nawas lalu berkata bahwa hidup ini memang kadang sandiwara, tapi perasaan dan tindakan itu nyata. Pendeta menambahkan bahwa setiap dialog yang dimulai dengan niat baik akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Seorang nenek di barisan depan mengusap air mata dan berkata ia bangga melihat generasi muda belajar berbicara sopan. Abu Nawas tersenyum lebar, merasa misinya untuk membuka percakapan sederhana berhasil. Pendeta Daniel menatap ke langit lalu berbisik ucapan syukur. Warga menepuk tangan sebagai tanda apresiasi. Malam semakin dingin tapi hati semua terasa hangat. Mereka pulang dengan perasaan lega dan penuh harapan. Esok paginya, berita tentang debat gila itu menyebar ke desa-desa sebelah. Beberapa orang datang untuk menyaksikan dan belajar dari cara berdialog yang damai. Abu Nawas dan pendeta lalu beberapa kali diundang untuk berbicara bersama di pasar dan posyandu. Mereka menerima undangan dengan senyum dan hati terbuka. Setiap pertemuan selalu diawali dengan candaan agar bahasanya mudah dicerna semua kalangan. Anak-anak belajar nilai kebersamaan lewat permainan dan cerita sederhana. Para orang tua mulai menyadari pentingnya memberi contoh dalam berdebat yang sopan. Warga desa lain membawa makanan untuk berbagi dalam pertemuan. Sebuah suasana baru tumbuh. Debat yang bukan untuk menjatuhkan tetapi membangun. Abu Nawas menjadi tokoh lucu yang dihormati oleh banyak orang. Suatu hari, seorang wartawan kota datang untuk mewawancarai mereka. Ia tertarik pada cara unik mereka berdialog dan solusi sosial yang muncul. Pendeta dan Abu Nawas memberi wawancara yang hangat dan bersahaja. Wartawan itu pulang membawa cerita penuh warna tentang kampung kecil yang kini jadi inspirasi. Artikel di surat kabar kota membuat lebih banyak orang datang memberi bantuan sosial. Donasi datang dari orang-orang yang tersentuh membaca kisah sederhana itu. Abu Nawas dan pendeta memutuskan mengatur yayasan kecil untuk menyalurkan bantuan. Mereka menolak segala hal yang memecah belah dan menekankan kerjasama antar umat. Yayasan itu jadi contoh kecil bagaimana debat sehat bisa berbuah kebaikan. Semua berterima kasih karena satu pertanyaan lucu melahirkan perubahan nyata. Waktu berlalu, seringkali ada debat kecil di alun-alun yang mengundang orang-orang berbeda latar belakang. Setiap debat diakhiri dengan gotong royong dan kegiatan sosial. Anak-anak tumbuh menjadi generasi yang tahu caranya bertanya tanpa menghina. Pendeta Daniel kadang mengaku bahwa ia belajar banyak dari Abu Nawas. Abu Nawas juga mengaku ia diperkaya oleh pengetahuan dan ketulusan pendeta. Mereka menjadi sahabat yang aneh tapi kompak, seperti dua sisi koin yang saling melengkapi. Warga melihat perbedaan tidak lagi sebagai jurang, melainkan warna dalam kehidupan bersama. Kisah mereka menjadi cerita yang diceritakan di warung kopi setiap pagi. Humor dan kejujuran jadi resep sederhana yang terus diwariskan. Semua merasa lebih dekat satu sama lain. Suatu malam, hujan turun deras hingga beberapa jalan tergenang. Abu Nawas dan pendeta mengorganisir tim penyelamatan untuk membantu warga yang terdampak. Mereka menyusuri kampung dengan lampu senter dan ember kecil. Anak-anak yang membantu merasa bangga karena bisa berkontribusi. Warga yang sebelumnya skeptis pun ikut membantu dan merasa hangat hatinya. Kegiatan itu memperkuat ikatan komunitas yang sudah terjalin lewat debat dan diskusi. Ketika ban surut, mereka berkumpul membersihkan rumah janda tadi yang terkena lumpur. Semua kerja bersama tanpa memandang latar belakang agama atau status sosial. Pendeta memimpin doa singkat yang universal agar semua diberi kekuatan. Abu Nawas menutup dengan candaan ringan sehingga suasana kembali ceria.
Ada satu momen yang membuat banyak orang terharu. Seorang anak kecil menulis surat terima kasih kepada Abu Nawas dan pendeta. Surat itu sederhana, berisi ucapan bahwa ia kini berani bertanya di sekolah tanpa takut diejek. Surat itu dibacakan di depan umum dan membuat banyak orang menangis. Pendeta meneteskan air mata bahagia karena melihat perubahan pada generasi muda. Abu Nawas meremas tangan anak kecil itu dan berbisik agar ia selalu menjaga rasa ingin tahu. Warga memberi tepuk tangan panjang sebagai tanda bangga. Kejadian kecil itu jadi bukti nyata bahwa dialog yang baik berdampak jauh. Mereka semua pulang dengan perasaan lebih baik dari sebelumnya. Desa itu kini jadi tempat di mana pertanyaan dianggap benih kebijaksanaan. Lama-kelamaan kabar tentang kampung yang penuh dialog menyebar bahkan sampai ke ibu kota. Beberapa kelompok studi datang belajar tentang cara mereka berdiskusi. Pendeta dan Abu Nawas kadang diminta jadi pembicara di acara yang lebih besar. Mereka menolak embel-embel pujian dan selalu mengajak orang untuk fokus pada tujuan utama, kebaikan bersama. Di setiap kesempatan mereka menekankan pentingnya empati dalam berbicara. Banyak peserta seminar yang awalnya tegang menjadi rileks setelah melihat gaya santai mereka. Pesan sederhana itu menular ke banyak tempat. Abu Nawas terus memakai humor agar pesan moral mudah dicerna. Pendeta menjadi contoh bagaimana teologi bisa disampaikan tanpa menyinggung. Mereka berdua menjadi simbol persaudaraan antar umat di banyak tempat. Suatu hari, seorang profesor dari universitas mengunjungi kampung untuk meneliti fenomena sosial itu. Ia bertanya banyak hal, mencatat perubahan dalam pola komunikasi warga. Setelah penelitian, profesor itu menulis makalah yang dipuji karena menyorot sisi humanis perdebatan. Ia mengatakan bahwa debat yang produktif memerlukan niat baik dan rasa saling menghormati. Pernyataan itu membuat warga semakin percaya diri untuk terus berdialog. Abu Nawas dan pendeta merasa terharu bahwa usaha kecil mereka mendapat pengakuan akademis. Namun mereka tetap sederhana dan tak mencari kemegahan. Mereka kembali ke rutin mengobrol di alun-alun sambil minum teh. Semua menyadari perubahan besar sering dimulai dari hal kecil. Pada ulang tahun pendeta, warga mengadakan kejutan sederhana di balai desa. Mereka memberi hadiah kecil dan memasang spanduk berisi ucapan terima kasih. Pendeta terharu dan memuji peran Abu Nawas yang sering mengundang tawa di tengah keseriusan. Abu Nawas malah menyuruh pendeta meniup lilin sambil membuat permintaan agar kampung selalu damai. Semua orang tertawa dan menyanyikan lagu kebersamaan. Momen itu jadi bukti bahwa perbedaan tak menghalangi cinta antar warga. Anak-anak melihat kehangatan itu dan belajar arti menghormati. Suasana hangat menyelimuti balai desa hingga malam semakin larut. Mereka pulang dengan perasaan penuh syukur. Seiring waktu, persahabatan Abu Nawas dan pendeta menginspirasi pasangan lain untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Ada dua keluarga yang bertikai selama bertahun-tahun lalu berdamai setelah ikut diskusi publik. Mereka saling memaafkan dan mengikat kembali hubungan yang sempat putus. Desa jadi contoh bagaimana konflik bisa diselesaikan lewat dialog terbuka. Abu Nawas dan pendeta hanya tersenyum melihat buah dari usaha bersama. Warga lain mulai mencontoh cara mereka dalam menyelesaikan masalah keluarga. Kegiatan itu mengurangi ketegangan di kampung dan menumbuhkan rasa aman. Beberapa orang berkata bahwa kampung kini terasa seperti keluarga besar. Semua ini berawal dari satu pertanyaan yang lucu namun membuka pintu perubahan. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Abu Nawas berdiri di panggung kecil dan mengajak warga merenung. Ia mengatakan bahwa pertanyaan boleh banyak, tapi yang paling penting adalah jawaban yang membawa kebaikan. Pendeta menambahkan bahwa iman yang dewasa selalu menumbuhkan kasih pada sesama. Mereka berdua mengajak orang untuk melakukan aksi nyata, bukan sekadar debat kosong. Warga menyambut ajakan itu dengan semangat, mengusulkan berbagai program sosial baru. Semangat gotong royong kembali menyala dan rencana-rencana konkret disusun. Semua orang merasa diberikan peran untuk ikut berkontribusi. Malam itu ditutup dengan doa bersama yang sederhana dan penuh makna. Hati semua terasa ringan dan penuh harapan. Tahun demi tahun berlalu, alun-alun kecil itu menjadi simbol dialog yang damai. Banyak orang datang belajar, bertanya, dan pulang dengan hati yang lebih luas. Abu Nawas menua namun senyumnya tetap ceria seperti anak kecil. Pendeta Daniel juga menua tapi semangatnya tak pudar. Mereka berdua duduk di bangku yang sama, mengamati generasi baru yang meneruskan tradisi berdialog. Kadang mereka hanya saling melempar guyonan di sela-sela pertemuan.
Warga generasi muda bercanda bahwa kampung ini punya sekolah debat yang tak resmi tapi efektif. Mereka menanamkan kebiasaan bertanya dengan sopan sejak kecil. Warisan kecil itu terus hidup dari generasi ke generasi. Semua berterima kasih karena sebuah percakapan lucu bisa jadi awal perubahan besar. Di akhir cerita, ada satu pengakuan yang mengejutkan dari Pendeta Daniel. Ia mengaku bahwa pada awalnya, ia takut pertanyaan-pertanyaan lucu seperti yang diajukan Abu Nawas akan memecah umatnya. Namun kenyataannya, dialog itu justru memperkuat iman dan kebersamaan. Ia berterima kasih pada Abu Nawas yang mengajarkannya melihat manusia di balik argumen. Abu Nawas pun mengakui bahwa ia tidak pernah berniat menghina, hanya ingin membuat orang berpikir lebih dalam. Mereka berdua saling tersenyum dan memegang tangan sebagai simbol persahabatan. Warga menyaksikan momen hangat itu dengan mata berkaca-kaca. Banyak yang merasa terinspirasi untuk bertanya dan menjawab dengan hati. Debat gila itu berubah menjadi legenda yang mengajarkan empati. Pesan persahabatan jadi warisan berharga bagi desa. Penutup kisah ini menegaskan bahwa pertanyaan, bahkan yang paling jenaka, punya kekuatan besar. Kita diajak melihat bahwa dialog yang tulus mengubah prasangka menjadi pemahaman. Abu Nawas dan Pendeta Daniel menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk bekerja bersama demi kebaikan. Humor menjadi jembatan yang menghubungkan hati dan membuka percakapan sulit. Warga desa kini hidup lebih rukun dan saling mendukung. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk bertanya dengan niat baik dan menjawab dengan rasa hormat. Ingatlah bahwa kata-kata sederhana bisa menumbuhkan kebaikan besar. Terima kasih sudah membaca cerita ini sampai akhir. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan share cerita ini ke teman kalian. Salam hangat dari kampung kecil penuh tawa dan kebijaksanaan. Dari kisah panjang ini, kita belajar bahwa sebuah pertanyaan sederhana, bahkan yang terdengar lucu seperti, "Tuhanmu lahir tahun berapa?" ternyata bisa membuka pintu menuju perubahan besar. Abu Nawas dan Pendeta Daniel membuktikan bahwa perbedaan keyakinan tidak harus melahirkan pertikaian, tetapi justru bisa menjadi jalan menuju persahabatan yang tulus. Humor dapat mencairkan suasana, kejujuran dapat mempererat hati, dan niat baik dapat mengubah sebuah debat gila menjadi gerakan sosial penuh kebaikan. Kita diajak memahami bahwa dialog yang benar bukan tentang siapa yang menang, tetapi siapa yang lebih dulu memahami. Bahwa tawa, kerjasama, dan rasa hormat adalah kekuatan yang mampu menyatukan siapa saja tanpa memandang latar belakang. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai tuntas. Semoga cerita ini memberikan hiburan, tawa, dan juga renungan dalam hidup kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar makin banyak yang terinspirasi. Tulis juga di kolom komentar kalian berasal dari kota mana. Siapa tahu bisa saling menyapa. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah debat paling gila dalam sejarah desa tiba-tiba terjadi ketika Abu Nawas menanyakan satu pertanyaan yang bahkan membuat para tetua kampung memegang kepala mereka. Pertanyaan itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat seorang pendeta terkenal langsung kehilangan warna wajahnya. Semua orang berkerumun karena penasaran bagaimana perdebatan ini akan berakhir. Dan tidak ada yang menyangka bahwa jawaban Abu Nawas justru lebih membingungkan daripada pertanyaannya sendiri. Desa pun mendadak riuh sebelum akhirnya sunyi total ketika pertanyaan pamungkas itu muncul dari bibirnya. Inilah kisah lengkapnya. Kocak, tegang, dan penuh pelajaran hidup. Assalamualaikum, sahabat semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah yang maha baik hati. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan komen dari kota mana kalian menonton cerita ini. Share juga video ini supaya makin banyak orang ketawa, mikir, dan dapat pembelajaran hidup. Oke, mari kita mulai kisah paling gila dari Abu Nawas hari ini. Abu Nawas pagi itu berjalan santai dengan jubah coklat kusut yang melambai-lambai kena angin. Ia baru bangun tidur, tapi wajahnya tetap terlihat cerdas dan penuh ide nakal. Di tangannya hanya ada sebuah tongkat kayu tua yang sudah miring sebelah. Namun langkahnya tetap percaya diri seolah sedang menuju majelis besar. Warga desa yang melihatnya langsung tertawa kecil, karena tahu pasti akan ada keributan baru. Di ujung jalan, terlihat seorang pendeta dari kota berdiri dengan raut sombong. Pendeta itu memakai jubah hitam tebal dengan salib besar tergantung di dada. Rambutnya tersisir sangat rapi sampai tidak ada satu helai pun goyang. Tatapannya menusuk seperti sedang menilai semua orang. Dan Abu Nawas langsung tertarik untuk mengusiknya.
Pendeta itu datang dengan rombongan kecil yang membawa kitab dan gulungan-gulungan tebal. Mereka berdiri melingkar seperti hendak mengadakan upacara besar. Abu Nawas yang melihatnya hanya geleng-geleng sambil mengunyah kacang rebus. "Ada apa? Kalian mau bikin pasar malam?" katanya sambil tertawa. Para warga langsung menutup mulut menahan tawa. Pendeta itu tersinggung dan menatap Abu Nawas penuh tantangan. "Kami datang untuk menguji keyakinanmu," katanya sok tegas. Abu Nawas mengangkat satu alis sambil menguap panjang. Dan perdebatan panjang pun dimulai. Pendeta membuka kitabnya dengan gerakan dramatis seolah sedang tampil di teater besar. Abu Nawas menunggu sambil mengorek-ngorek telinga. "Kami ingin tahu apakah kau mengerti konsep ini," kata pendeta itu sambil menunjuk halaman kitabnya. Abu Nawas mengangguk pelan, tetapi wajahnya kelihatan jelas sedang menahan tawa. Orang-orang pun makin penasaran apa yang akan terjadi berikutnya. Pendeta mulai bicara panjang lebar tentang keyakinannya dengan suara lantang. Namun Abu Nawas malah sibuk meniup-niup seekor lalat yang terus hinggap di hidungnya. Warga desa makin sulit menahan tawa. Situasi makin panas, tapi justru makin lucu. Pendeta lalu berteriak, "Apakah kau paham apa itu Trinitas?" sambil menghentakkan kakinya. Abu Nawas hanya mengedip santai dan menjawab, "Paham, tapi aku masih heran." Para warga langsung merapatkan telinga. Pendeta menunggu dengan dada membusung bangga. "Heran apa?" katanya yakin bahwa Abu Nawas akan tersudut. Abu Nawas kemudian menatapnya tajam, tapi bibirnya tersenyum nakal. "Aku heran. Siapa yang mulai duluan?" katanya lantang. Pendeta langsung membatu seperti patung. Dan kerumunan langsung meledak tertawa. Pendeta mencoba tersenyum, tapi jelas wajahnya mulai pucat. Ia membuka kitabnya lagi, tapi jarinya gemetar. "Maksudmu apa menanyakan hal seperti itu?" katanya berusaha marah namun suaranya goyah. Abu Nawas menjawab santai, "Ya, siapa yang memulai konsep itu? Kan pasti ada awal mula." Warga langsung bertepuk tangan karena pertanyaan itu terdengar sangat polos namun mematikan. Pendeta mencoba menjelaskan, tapi suaranya tersendat setiap kali ia membuka mulut. Abu Nawas makin tersenyum karena melihat lawannya kebingungan. Dan suasana semakin tegang tapi tetap lucu. Pendeta mulai menjelaskan panjang lebar soal sejarah dan doktrin. Abu Nawas mendengarkan dengan wajah serius, tetapi matanya sayu seperti mengantuk. "Jadi, semuanya dimulai dari, pendeta itu mulai kehilangan arah." Warga mulai berbisik-bisik karena melihat pendeta terlihat semakin bingung. Abu Nawas lalu berkata, "Tenang saja, aku hanya ingin tahu siapa yang mengawali, itu saja." Pendeta kembali membuka kitabnya dengan panik. Lalu menutupnya. Lalu membuka lagi. Lalu menutup lagi. Semua warga tertawa karena melihat kelakuannya seperti ayam kehilangan arah. Pendeta berusaha mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa Abu Nawas tidak mengerti teologi. Abu Nawas malah balas berkata, "Kalau aku tidak mengerti, kenapa kau yang lemas?" Semua warga bertepuk tangan sambil tertawa keras. Pendeta menghela napas panjang sambil mengusap wajah. Ia mencoba berdiri lebih tegak, tapi lututnya terlihat goyah. "Jangan menyerah dulu," kata Abu Nawas sambil menepuk bahunya. "Aku masih punya pertanyaan lain nanti." Pendeta langsung duduk saking pusingnya. Dan semua orang makin penasaran. Pendeta yang sudah duduk itu terlihat mencoba menenangkan napasnya. Wajahnya yang tadi merah sekarang berubah menjadi pucat seperti kain spray. Abu Nawas mengambil posisi duduk di tanah sambil meluruskan kakinya. Ia tampak santai seolah sedang ngobrol di warung kopi. Banyak warga mengikuti gaya duduknya karena suasana sudah seperti menonton pertunjukan. Pendeta membuka kitab lagi dengan tangan gemetar. "Baik, aku jawab," katanya sambil menarik napas dalam-dalam. Namun setiap kata yang keluar terlihat tidak yakin. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Dan itu membuat pendeta makin gugup. Pendeta mulai menjelaskan bahwa konsep itu sudah turun-temurun dan menjadi doktrin banyak orang. Tapi suaranya bergetar seolah setiap kalimat adalah ujian berat. Abu Nawas lalu menimpali, "Kalau turun-temurun, berarti pasti ada yang pertama dong." Kerumunan langsung bersorak karena logikanya sangat sederhana tetapi membuat lawannya pusing. Pendeta mencoba mencari kata-kata yang tepat namun tidak ada yang keluar. Bibirnya bergetar seperti sedang kedinginan. Ia memejamkan mata sejenak sambil mengusap keningnya. Abu Nawas menunggu dengan sabar. Dan para warga semakin tidak sabar melihat kelanjutannya. Akhirnya pendeta mencoba menjawab, "Tidak penting siapa yang memulai,
yang penting keyakinannya. Abu Nawas langsung menggeleng pelan. Penting dong, soalnya aku ingin tahu siapa yang pertama kali dapat ide itu, katanya sambil tersenyum nakal. Warga langsung tertawa karena pertanyaannya terdengar sangat polos. Pendeta mencoba mengalihkan topik lagi dengan mengangkat suaranya. Namun warga sudah mencium bahwa dia sedang menghindar. Abu Nawas pun merapatkan duduknya mendekat. Jangan kabur dari pertanyaan. Ini debat serius tapi lucu, katanya. Pendeta langsung menunduk lesu. Melihat pendeta makin bingung, Abu Nawas ingin membuat suasana sedikit lebih menegangkan. Ia berdiri perlahan sambil menatap pendeta dari atas ke bawah. Jubahnya berkibar pelan karena angin sore. Para warga otomatis merapat membentuk setengah lingkaran. Abu Nawas menunjuk pendeta dengan tongkat kayunya. Baiklah, aku beri waktu 10 detik untuk jawab, katanya sambil menghitung. Pendeta panik dan menatap langit seolah mencari wahyu. Namun tidak ada jawaban yang muncul. Saat hitungan mencapai 10, pendeta hanya bisa mengusap wajahnya. Semua orang menahan tawa sampai perut sakit. Pendeta akhirnya berdiri dengan susah payah. Baik, aku jelaskan, katanya sambil menahan gemetar. Abu Nawas menunggu sambil memeluk tongkatnya. Sebenarnya, konsep itu, begini, kata pendeta tersendat. Warga mulai bersuit-suit mengejek karena jawabannya makin tidak jelas. Abu Nawas mengangkat tangan agar warga tenang. Biarkan dia, katanya lembut namun dengan senyum yang jelas-jelas mengandung jebakan. Pendeta menarik napas panjang lagi-lagi. Namun jawabannya tetap berputar-putar tanpa arah. Semua warga menggeleng-geleng melihatnya. Abu Nawas akhirnya berkata, baiklah kalau kau tidak tahu siapa yang memulai, aku ingin tanya lagi. Pendeta terkejut dan wajahnya makin panik. Masih ada? Katanya hampir berteriak. Abu Nawas mengangguk sambil merapikan sorbannya. Tentu ada, karena aku belum puas. Warga langsung bersorak tanda setuju. Pendeta menutup wajahnya dengan kedua tangan, seperti menyesal datang ke desa itu. Abu Nawas kemudian berkata, pertanyaan kedua akan lebih mudah. Pendeta menghela napas lega sebentar. Namun ia tidak tahu bahwa yang mudah justru lebih mematikan. Abu Nawas bertanya dengan santai, kalau 3 bisa jadi 1, apakah 1 bisa jadi 3 terserah kita? Warga langsung meledak tertawa, karena pertanyaannya terdengar sangat sederhana tapi penuh jebakan logika. Pendeta langsung menatap Abu Nawas seolah melihat hantu. Tidak bisa, katanya gugup. Abu Nawas lalu menimpali, tapi kalau konsepmu bisa begitu, kenapa konsepku tidak boleh? Pendeta tercekat dan memegang dadanya. Warga makin bersorak karena melihat pendeta makin tersudut. Abu Nawas hanya mengangkat bahu pura-pura bingung. Dan pendeta kembali kehilangan kata-kata. Pendeta mencoba bangkit lagi dengan suara tinggi. Ini soal kepercayaan, bukan matematika, katanya. Abu Nawas tertawa pelan. Tapi kau tadi menjelaskan seperti menghitung, katanya sambil menunjuk kitabnya. Warga langsung tertawa sampai beberapa ada yang tepuk-tepuk meja. Pendeta mencoba mengambil posisi duduk agar lebih tenang. Namun lututnya terlihat gemetar seperti habis lari jauh. Abu Nawas mendekat dan menepuk bahunya. Tenang saja, aku belum selesai, katanya. Pendeta langsung menutup matanya pasrah. Abu Nawas kemudian bertanya, kalau konsep itu tidak bisa dijelaskan, kenapa kau memaksaku memahami? Pendeta membuka mata perlahan dan terlihat sangat lelah. Warga memperhatikan dengan seksama, karena isi pertanyaannya mulai terasa seperti tamparan halus. Pendeta menelan ludahnya dan mencoba berbicara, namun tidak keluar satu kata pun. Abu Nawas tersenyum karena melihat lawannya mulai merenung. Aku hanya ingin paham, katanya dengan nada lembut. Pendeta menunduk semakin dalam. Warga pun mulai hening karena suasana berubah lebih emosional. Sesaat kemudian, pendeta hanya menggeleng pelan. Suasana menjadi lebih serius ketika Abu Nawas duduk kembali di tanah. Ia memegang tongkatnya seperti seorang guru yang sedang menasihati murid. Kita semua sedang mencari kebenaran, katanya pelan. Warga mengangguk setuju. Pendeta menatapnya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Abu Nawas melanjutkan, kalau kau sendiri belum yakin bagaimana menjelaskan, bagaimana kau bisa meyakinkan orang lain? Pendeta terdiam lama karena kata-kata itu terasa masuk ke hatinya. Warga mulai hening dan merasakan perubahan suasana. Abu Nawas menghela napas panjang sambil memandang langit. Dan suasana menjadi sangat syahdu.
Namun Abu Nawas tidak ingin suasana terlalu melankolis. Ia menepuk paha dan berdiri lagi sambil tersenyum lebar. "Baik, kita kembali ke lucu-lucuan," katanya. Warga bersorak karena ketegangan berubah jadi komedi lagi. Pendeta menghela napas lega sekaligus khawatir. Abu Nawas lalu berkata, "Pertanyaan selanjutnya lebih ringan." Semua warga mendekat seperti menonton pertunjukan sirkus. "Menurutmu, kalau 3 jadi 1 itu wajar, apakah 6 bisa jadi 2? Tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Pendeta memejamkan mata panjang, dan warga tertawa sampai goyang. Pendeta akhirnya menyerah dan duduk sambil memeluk kitabnya. Abu Nawas mendekat dan duduk tepat di sampingnya. "Sudahlah, aku tidak ingin memojokkanmu," katanya lembut. Warga langsung terdiam karena tidak menyangka sikap Abu Nawas berubah seketika. Pendeta membuka matanya dan menatap Abu Nawas dengan bingung. "Kau tidak marah denganku?" katanya. Abu Nawas menggeleng. "Tidak, aku hanya ingin kita semua berpikir," jawabnya. Pendeta mengangguk pelan, dan warga mulai tersentuh oleh perubahan suasana itu. Abu Nawas lalu membagikan kacang rebus dari sakunya ke pendeta. "Ini, makan dulu biar tidak pusing," katanya. Pendeta menerimanya dengan tangan gemetar, tapi wajahnya sedikit tersenyum. Warga tertawa karena melihat pendeta makan kacang dalam kondisi wajah lemas. Abu Nawas juga ikut makan sambil duduk santai. "Kadang sesuatu terlihat rumit padahal kita sendiri yang membuatnya rumit," katanya. Pendeta mengangguk sangat pelan. "Dan kadang kita marah karena takut kalah," tambah Abu Nawas. Pendeta tertunduk. Suasananya sangat damai. Setelah makan kacang, pendeta terlihat lebih tenang. Namun wajahnya masih mempertahankan sisa-sisa kekalahan debat. Abu Nawas kemudian berkata, "Aku tidak ingin mempermalukanmu di depan semua orang." Pendeta menatapnya bingung. "Tapi kau sudah membuatku pusing," katanya jujur. Warga tertawa kecil mendengarnya. Abu Nawas melanjutkan, "Pusing itu bagus, tandanya kau mulai berpikir." Pendeta terdiam lama. Kemudian ia mengangguk setuju perlahan. Dan warga kembali bersorak kecil. Abu Nawas kemudian menatap warga dan berkata, "Kalian semua lihat, bukan? Tidak ada yang perlu disombongkan dalam perdebatan." Warga saling mengangguk. Pendeta merunduk malu karena merasa semua itu ditujukan padanya. Abu Nawas menghampirinya dan menepuk pundaknya. "Semua orang bisa salah," katanya lembut. Pendeta terdiam sambil menatap tangannya sendiri. "Yang penting kita mau belajar," lanjut Abu Nawas. Warga memberi tepuk tangan kecil. Dan suasana berubah sangat hangat. Pendeta kemudian bertanya pelan, "Abu Nawas, apakah kau benar-benar ingin tahu siapa memulai konsep itu?" Abu Nawas tersenyum dan menggeleng. "Tidak, aku hanya ingin tahu kalau kau tahu jawabannya," katanya. Para warga tertawa karena jawaban itu sangat sederhana namun sangat menusuk. Pendeta tertawa pelan untuk pertama kalinya. "Aku memang belum punya jawabannya," katanya jujur. Abu Nawas mengangguk setuju. "Kejujuran lebih penting daripada menang," katanya. Dan pendeta mengangguk sambil menarik napas lega. Abu Nawas berdiri dan berkata kepada warga, "Baiklah, debat selesai." Warga langsung bersorak riuh. Pendeta berdiri perlahan sambil merapikan jubahnya. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya, hanya ketenangan. Abu Nawas menghampirinya dan mengajak berjabat tangan. Pendeta menerimanya dengan senyum tulus. "Terima kasih sudah datang. Meski pulangnya mungkin lebih pusing," kata Abu Nawas. Warga tertawa mendengar itu. Dan pendeta mengangguk sambil tersenyum kecut. Abu Nawas kemudian berkata kepada semua orang, "Ilmu bukan untuk saling merendahkan, tapi untuk saling menguatkan." Warga mengangguk penuh rasa hormat. Pendeta menunduk dan berkata, "Aku belajar banyak hari ini." Abu Nawas tersenyum sambil menatap langit. "Semoga Allah selalu membimbing kita," katanya lembut. Suasana menjadi sangat syahdu dan hangat. Warga satu persatu pulang sambil membicarakan debat gila itu. Pendeta pamit pulang dengan hati yang lebih tenang. Abu Nawas melangkah pergi dengan tongkatnya sambil bersiul. Dan kisah ini pun menjadi legenda lucu yang penuh hikmah di desa itu. Dari kisah debat gila antara Abu Nawas dan sang pendeta, kita belajar bahwa sehebat apapun seseorang bicara, kalau ilmunya belum matang, ia tetap akan goyah juga. Abu Nawas menunjukkan bahwa logika sederhana kadang lebih kuat daripada argumentasi panjang yang rumit, dan kerendahan hati jauh lebih berharga daripada kemenangan semu.
Pendeta yang awalnya datang dengan kesombongan akhirnya menyadari bahwa kejujuran jauh lebih indah daripada pura-pura tahu, dan perdebatan tidak selalu harus berakhir dengan permusuhan. Justru dari perdebatan yang lucu itu, kita melihat bahwa kedewasaan muncul ketika seseorang berani mengakui kekurangan dirinya. Dan yang paling penting, kita belajar bahwa ilmu itu untuk mendekatkan hati, bukan memecah belah, serta semoga Allah selalu membimbing langkah kita dalam mencari kebenaran. Terima kasih sudah membaca cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen kota asal kalian, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar lebih banyak orang yang bisa tertawa sekaligus tersentuh oleh hikmah dalam kisah ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga Allah memberikan kesehatan, rezeki, dan ketenangan hati kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.